Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Leni. Salam sehat buat kita semua. Nah anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Masih di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah anak-anak hebat, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat membuat undangan resmi dengan ejaan yang tepat dan dengan penuh percaya diri. Ya, oke, perhatikan terus penjelasan dari Ibu Leni. Anak-anak jangan kemana-mana ya. Mengidentifikasi surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Beberapa tempat seperti sekolah dan perkantoran menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan. Surat undangan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar pembaca memahami isi surat undangan yang diterima. Surat undangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surat undangan resmi dan tidak resmi. Nah, anak-anak hebat, perhatikan undangan resmi. Undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Misalnya, undangan dari kementerian, negara, atau pemerintah daerah. Ya, contoh juga undangan resmi itu bisa undangan resmi dari sekolah kepada orang tua murid. Seperti itu. Perhatikan gambar di samping ya, atau gambar di layar ya anak-anak. Ini adalah contoh surat undangan resmi. Yang kedua, undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan khitanan, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan contoh surat undangan tidak resmi yang ada di layar ya. Ini undangan ulang tahun ya. Anak-anak pasti pernah menerima surat undangan ulang tahun kan, ulang tahun dari teman. Nah, itu namanya surat undangan tidak resmi. Nah, sekarang kita mengulang kembali, mengingat kembali cara mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks. Nah, langkah-langkah menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membaca teks secara utuh dengan seksama. Yang kedua, kita harus memahami topik dari teks tersebut. Yang ketiga, kita harus memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Yang keempat, kita harus menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kelima, kita harus mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Yang keenam, kita jikalau belum memahami isi teks, bacalah teks tersebut secara berulang-ulang. Perhatikan contoh teks berikut. Pada 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4 pagi, sejumlah pemuda antara lain Sukarmin, Wikana, dan Khairul Saleh membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana para pemuda mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda berusaha meyakinkan, ingat ini kata meyakinkan ya. Nah, ide pokok dari satu paragraf ini adalah bahwa Jepang sudah menyerah dan rakyat siap melawan Jepang. Malam harinya, Laksamana Maeda mengantar Soekarno dan Hatta ke kediaman Mayor Jenderal Moichihiro Yamamoto. Namun ditolak. Akhirnya mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1.
untuk menyiapkan rapat persiapan teks proklamasi. Perhatikan anak-anak hebat, ide pokok berdasarkan paragraf tersebut adalah Jepang sudah menyerah dan rakyat siap melawan Jepang. Tadi udah Ibu sebutkan ya waktu membaca teksnya. Nah, contoh kata baku dan kata tidak baku berdasarkan teks tersebut. Nah, kata bakunya ada di situ adik-adik Ibu sebut mendesak. Nah, ini kata baku mendesak. Artinya memaksa untuk segera dilakukan. Harus segera dilakukan pada saat itu juga, yaitu artinya dari mendesak. Nah, kata baku dari berusaha tadi ada di teks itu, yaitu artinya melakukan suatu usaha atau tindakan untuk mewujudkan hal yang diinginkan tadi. Menulis informasi penting dalam teks, ya, materi ini juga masih sama, kita mengulang kembali. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Nah, cara-cara tersebut antara lain yang pertama, membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara efektif atau kreatif ya. Nah, perhatikan nanti ada contohnya setelah layar berikut. Perhatikan bagan peta pikiran yang ada di layar kalian ini ya. Lihat, judulnya yang kotak pertama itu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya. Nah, ini. Lalu di bawahnya panah di bawah itu kita supaya kita bisa mendapatkan informasi ya. Kita gunakan kata tanya tadi. Ya. Tanggal berapa penyelenggaraan tersebut, ya kan? Nah, terus panah berikutnya atau di kotak berikutnya penyelenggaraan Forum Merdeka Barat 9 itu diadakan di mana? Ya kan? Terus udah itu siapa saja tokoh yang terlibat? Nah, lihat ada kotak berikutnya. Lalu bagaimana pemahaman mengenai Pancasila? Nah, itu kita bisa dapatkan hal ini ya untuk di teks ya, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya, di situ cara membuat peta pikirannya seperti bagan ini caranya anak-anak. Kalian gunakan seperti tadi kalimat-kalimat tanya. Sekarang kita masih masuk lagi di unsur-unsur dalam surat resmi. Bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi adalah, lihat anak-anak, ada 8 unsur di situ kalau kita mau membuat surat resmi. Ingat ya, unsur yang pertama, kop surat ya. Kop surat ini berfungsi atau berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Yang kedua, unsur yang kedua, tanggal surat. Nah, ini menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Unsur yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Nah, ini berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Yang keempat adalah alamat tujuan, berisi identitas penerima surat. Unsur yang kelima, salam pembuka. Sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Nah, unsur yang keenam yaitu isi surat. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Yang ketujuh, salam penutup. Nah, ini disampaikan salam untuk mengakhiri surat tersebut. Nah, unsur yang kedelapan, nama pengirimnya harus ada anak-anak. Ini menunjukkan identitas pengirim surat. Anak-anak hebat, ini lihat contoh surat resmi ya yang ada di layar. Tadi sudah disebutkan 8 unsur ya ada di situ. Nah, contoh ini juga ada di halaman 152 ya di buku pena kalian. Membuat surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan.
Umumnya, surat undangan tidak resmi ini berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan surat undangan resmi. Contohnya, undangan ulang tahun, undangan pertunjukan pentas seni di sekolah, dan undangan pernikahan, undangan sunatan, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh di layar anak-anak. Nah, ini undangan surat tidak resmi, ya. Undangan ulang tahun. Berikut juga undangan tidak resmi. Contoh lainnya ya, ini undangan untuk lomba kemerdekaan. Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Kalian sudah mengerti penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Kalau anak-anak hebat belum paham, belum mengerti, Ibu minta kalian putar kembali video pembelajaran ini ya. Nah, untuk tugasnya hari ini kalian mengerjakan di halaman 153. Ya, di situ ada keterampilan kinerja praktik. Ya, kalian membuat surat undangan resmi. Ingat, surat undangan resmi ini harus ada 8 unsur, ya. Harus ada 8 unsur-unsurnya untuk membuat surat resmi itu. Harus ada 8 unsur itu ya di suratnya nanti. Lalu kalian foto seperti biasa, oke? Nah, anak-anak hebat, kalian mengikuti aja langkah-langkah yang sudah ada di halaman 153. Nah, anak-anak jangan lupa berdoa ya, mengawali dan mengakhiri pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya anak-anak hebat. Sampai jumpa.